Susilo Bambang Yudhoyono atau kita kenal dengan inisial SBY adalah Presiden Indonesia yang ke-6. Beliau merupakan presiden pertama yang dipilih melalui pemilihan umum secara langsung oleh rakyat, menggantikan posisi Megawati. SBY bersama Yusuf Kala menjabat pada tanggal 20 Oktober 2004 melalui pemilihan presiden pertama. Sejak era reformasi dimulai, SBY adalah presiden pertama yang menyelesaikan masa jabatannya selama 5 tahun. SBY menjabat pada tahun 2004 sampai 2009. Oh iya, terus ada beberapa kebijakan yang dibentuk selama pemerintahan SBY 1. Di antaranya, hak untuk mendapatkan pendidikan, kenaikan harga BBM, dana BOS, dan terakhir pembentukan kredit usaha rakyat. Pemerintah melakukan kenaikan harga BBM bersubsidi kepada masyarakat. Pada masa pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono sudah melakukan 3 kali kenaikan harga BBM. Hasil menunjukkan bahwa kebijakan yang ada pada masa Susilo Bambang Yudhoyono pada periode 2004 sampai 2009. Kebijakan pada masa Susilo Bambang Yudhoyono periode 2004 sampai 2009. Yang pertama yaitu kebijakannya mengurangi subsidi atau menaikkan harga BBM. Lalu yang kedua yaitu memberikan bantuan langsung tunai kepada masyarakat miskin. Yang ketiga, menyalurkan dana BOS kepada sarana pendidikan yang ada di Indonesia. Alasan Susilo Bambang Yudhoyono membuat kebijakan tersebut adalah karena kenaikan harga BBM di dunia. Hak setiap warga negara dalam mendapatkan pendidikan. Disebutkan bahwa setiap warga negara mempunyai hak untuk mendapatkan pendidikan yang bermutu. Untuk merealisasikan hal ini, SBY menetapkan beberapa kebijakan. Di antaranya, 1. Pendidikan untuk daerah-daerah terpencil. 2. Pendidikan untuk anak-anak TKI dari wilayah Sabah sampai Malaysia. Selanjutnya, kebijakan dana BOS, yaitu dana bantuan operasional sekolah. Dana BOS ini sudah ditetapkan mulai dari tahun 2005, yang dimana dana BOS ini dipergunakan untuk gaji guru, karyawan, anggaran sertifikasi guru, dan juga untuk keperluan ngajar belajar, seperti buku dan alat tulis. Dan juga digunakan untuk biaya listrik dan air, juga perawatan gedung sekolah, sehingga para siswa baik SD, SMP, SMA dapat mengenyam pendidikan dengan mudah, murah, dan terjangkau. Namun, faktanya masih banyak sekolah yang sarana prasarananya kurang dan juga masih banyak sekolah yang mengut biaya dari siswanya dengan alasan bahwa dana BOS ini tidak dapat menutupi semua aspek biaya dari pendidikan. Dan juga dari itu dibutuhkan sistem yang tegas dan berkembang untuk mengawal program ini. Dana usaha rakyat. Dana usaha rakyat merupakan salah satu kebijakan yang dibentuk pada zaman SBY 1 yang dibentuk pada tanggal 5 November 2007 berdasarkan keputusan Kepresidenan nomor 6 tahun 2007. Pembentukan kredit usaha rakyat ini bertujuan untuk memperkuat modal usaha serta mempercepat pembangunan sektor real dan UMKM negara. Dana dari KUR ini berasal dari perbankan dan lembaga penyedia dana KUR. Nah, dana yang disediakan itu berupa modal untuk berusaha atau investasi yang diberikan kepada pengusaha UMKM. Selain dari itu, peristiwa penting dalam masa pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono pertama adalah peristiwa gempa bumi dan tsunami Aceh pada tahun 2004. Peristiwa ini merupakan wake up call bagi penanggulangan bencana di Indonesia. Inisiatif pemerintah di bawah pimpinan Susilo Bambang Yudhoyono dan Dewan Perwakilan Rakyat adalah Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang penanggulangan bencana sebagai landasan hukum pelaksanaan penanggulangan bencana. Kemudian Susilo Bambang Yudhoyono membentuk Badan Nasional Penanggulangan Bencana melalui Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008. Presiden SBY mengeluarkan 6 pembelajaran dalam penanggulangan bencana setelah terjadinya tsunami Aceh 2004. Pertama, yaitu respon cepat untuk penyelamatan jiwa dan pengurangan kerugian. Kedua, komunikasi publik yang cepat, akurat, dan tepat. Ketiga, koordinasi pada tiap penanggulangan. Keempat, pola kepemimpinan yang digunakan untuk memimpin tiap proses penanggulangan. Kelima, pentingnya monitoring dan evaluasi yang tepat. Keenam, kesiapsiagaan yang didukung oleh SDM, partisipasi masyarakat, dan juga alat penunjang. Selanjutnya, selain itu, Pak SBY juga turut serta berada di tengah-tengah masyarakat yang terkena musibah. Tidak hanya dalam 6 pembelajaran tersebut,
Dan itu sebagai bentuk tanggung jawab dan juga dukungan moral yang diberikan Pak SBY kepada orang-orang yang tertimpa gempa dan tsunami Aceh 2004.